Baiklah, kita sampai pada pertemuan kelima pada kuliah eh, digital, sirkuit atau rangkaian digital ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai fungsi logika menggunakan 1 dan 0 ya. Jadi menggunakan biner ya, binary 1 dan 0. Kemudian kita akan belajar juga mengenai tabel kebenaran atau truth tables. Kemudian kita akan belajar mengenai simbol logika dan bentuk gelombangnya. Adapun untuk item aljabar bool dan propertinya ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, pada slide ini kita akan belajar mengenai sistem digital ya. Jadi sistem digital itu kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi kita menganalisa masalah bagaimana input yang ada itu dengan diproses oleh rangkaian logika akan menghasilkan output tertentu ya. Jadi rangkaian logika ini akan mengolah data inputan dan akan menghasilkan output berdasarkan data inputan tersebut. Jadi di sini akan menentukan output biner untuk setiap kombinasi dari inputan. Untuk masalah desain ini kita misalnya pertama diberikan tugas gitu ya. Berdasarkan tugas atau task tersebut, kemudian kita mengembangkan rangkaian atau sirkuit yang menyelesaikan tugas tersebut. Jadi untuk desain ini tentunya pastinya akan banyak kemungkinan implementasi. Jadi untuk satu task ya, itu tentunya akan banyak cara penyelesaian. Sama halnya kayak kita menyelesaikan persoalan matematika. Ada berbagai cara dan jalan. Yang kesemuanya kalau emang sesuai dengan langkah-langkah yang benar maka akan menghasilkan output yang sama. Nah, dari kesekian kemungkinan cara penyelesaian, kita mencoba untuk mengembangkan rangkaian yang terbaik berdasarkan kriteria di sini ya. Kriteria misalnya ukuran rangkaiannya, kekuatan atau power rangkaiannya, performance dan lain-lain ya. Jadi misalnya kalau menggunakan cara A, maka persoalan itu atau tugas itu akan selesai dalam waktu 1 jam. Tapi dengan cara B ternyata bisa lebih cepat, misalnya setengah jam. Tapi kelemahannya kalau dengan cara A, misalnya power yang dibutuhkan itu lebih besar, ya, secara listriknya misalnya. Tapi untuk cara B ternyata lebih kecil. Kita bisa compare seberapa sih kerugian akibat power yang besarnya dibandingkan terhadap kecepatan hitungannya gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan yang terbaik ya berdasarkan kriteria-kriteria yang ada untuk menyelesaikan task atau tugas yang diberikan. Ini kita kasih contoh ya, ilustrasi task atau tugas yang diberikan untuk diselesaikan oleh rangkaian logika ya. Kita pertimbangkan kita hendak mendesain ya controller untuk pintu tol ya. Controller untuk pintu tol. Nah, adapun inputan yang dibaca oleh si controller yang berupa rangkaian logika ini adalah quarter atau
$0,25 ya, seperempat dolar, quarter ya, kalau bahasa Indonesia kuartal gitu ya. Ya kuartal itu atau triwulan ya, itu kan seperempat tahun ya. Ini quarter ini maksudnya seperempat dolar ya. Dan sensor mobil ya. Jadi ini sebagai inputan untuk rangkaian logika ini, yaitu dolar, seperempat dolar, dan keberadaan mobil. Outputnya, maka si rangkaian logika ini membaca kondisi seperempat dolar dan mobilnya ada apa enggak. Berdasarkan dua data ini, rangkaian logika akan mengoutput sinyal apakah dia akan membuka pintu tolnya, gerbang tol, ataukah dia akan menutup gitu ya. Di sini jika sopir mentap gitu, tap seperempat dolar, maka pintu tol akan terbuka. Kemudian dia juga akan membaca karnya masih ada apa enggak. Nah, kalau mobilnya udah tidak terbaca di sensor, berarti dia udah pergi ya, meninggalkan gerbang tol, maka si gate akan nutup kembali seperti itu. Bisa dipahami ya, kalau kita mau masuk ke pintu ke tol atau keluar dari tol gitu ya, melewati gerbang tol kan kita tap gitu ya. Kalau kita pakai e-money ya, cukup atau enggak, paling itu si kontrolernya membaca saldo cukup atau enggak sih terhadap biaya yang harus dikeluarkan. Ketika cukup ya dia akan mengurangi, kemudian setelah dikurangi saldo dari e-money kita, maka si gate diangkat. Nah, sensor yang keberadaan mobil kan dia masih membaca mobil masih ada. Dia pasti ngelup gitu ya, berulang-ulang dibaca tuh, oh ada mungkin per sekian 0, berapa detik gitu ya, dia akan ngelup baca terus sampai ketika si mobilnya pergi atau meninggalkan gerbang tol, maka si gate akan tertutup kembali. Oh, udah nggak ada nih, cerut, tutup lagi seperti itu ya. Nah, ini kita masuk ke fungsi sirkuit. Ini fungsi sirkuit yang pertama ya, untuk yang dalam rangkaian logika yang bisa dipakai, yang biasa kita pakai, yaitu inverter ya. Inverter itu memang invert ya. Kalau 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, ini simbol komponen inverter ya. Kita katakan komponen saja. Jadi kalau dalam rangkaian elektronik biasa kan kita biasa dihadapkan pada simbol-simbol komponen berupa resistor, kemudian kondensator ya, dioda ya. Ini mirip dioda ya kalau dalam rangkaian elektronik ya. Tapi ini dalam rangkaian logika ini adalah inverter ya. Ini disimbolkan seperti ini, dan tabel kebenarannya adalah seperti berikut ini ya. Jadi ketika A bernilai 0, maka Y-nya adalah keluar akan menjadi 1. Sebaliknya kalau A-nya bernilai 1, maka Y outputnya akan bernilai 0. Jadi rangkaian logika ini menginvert setiap setiap input ya, untuk dikeluarkan sebagai output. Jadi ini basic logic functions ya, fungsi logika dasar yang memiliki simbol seperti ini. Dan fungsi yang sama juga bisa direpresentasikan dengan truth table atau tabel kebenaran ya. Jadi rangkaian di atas adalah merupakan inverter, yaitu menginvert atau mengubah dari inputan 0 menjadi 1 atau inputan 1 menjadi 0. Kemudian ini ada komponen kedua yang sering dipakai ya, komponen dasar yang kedua yang sering dipakai dalam rangkaian logika atau rangkaian digital ya, sama ya. Di sini ada dua input ya yang masuk ke dalam komponen gate N ya, gerbang N. Nah, ini adalah gerbang N ya. Ada jika kedua inputannya adalah high, dua-duanya 1 atau high atau tinggi ya, kalau dalam tegangan high voltage gitu ya, atau nilai 1,
maka outputnya akan bernilai 1. Tapi salah satu saja dari inputan ini bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0 atau low ya. Nah, kalau di truth table, di tabel kebenarannya seperti ini ya. Dia akan bernilai high atau bernilai 1 hanya jika kondisi kedua inputan A dan B-nya bernilai 1. Dan dia akan bernilai 0 jika salah satu atau kedua inputan A dan B bernilai 0. Ini kalau dalam operasi matematika sepadan dengan perkalian ya. Jadi bisa kita tanamkan gitu ya dalam ingatan kita bahwa untuk gerbang gate ini adalah padanan dalam matematika itu perkalian ya. 0 kali 0, 0 ya. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1 baru bernilai 1. Berikutnya ada gerbang OR ya. Gerbang OR ini juga merupakan gerbang dasar atau komponen dasar dalam rangkaian digital atau rangkaian logika ya. Ini adalah gerbang OR. Jadi kalau gerbang OR ada tuh kebalikan dari AND yang tadi ya. Jadi kalau gerbang OR itu akan bernilai 0 hanya jika kondisi kedua inputannya bernilai 0. Nah, output akan bernilai 1 atau high apabila salah satu atau seluruh inputan bernilai 1 ya. Kita lihat pada tabel kebenaran seperti ini. 0 hanya akan bernilai output 0 jika keduanya bernilai 0. Salah satu saja dari inputan A atau B ini bernilai 1, maka akan bernilai 1 juga di outputnya ya. Ya, kita bisa lihat kalau dalam matematika ini sepadan mungkin dengan operasi penjumlahan ya, mirip ya. Walaupun tidak sama persis ya. Dia akan bernilai 0 kalau keduanya bernilai 0. Salah satu bernilai 1, dia akan bernilai 1 atau high. Nah, 1 tambah 1 kalau dalam matematika 2 sih ya. Tapi kalau di sini high, keduanya inputnya high, maka bernilai 1 ya. Tapi mirip dengan operasi penjumlahan dalam matematika. Jadi bisa di dalam ingatan kita untuk OR itu ya mirip penjumlahan. Dia hanya akan bernilai 0 kalau semua inputannya 0. Seperti itu. Kemudian ini kita deskripsikan operasi rangkaian logika tadi dalam bentuk gelombangnya seperti apa sih gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk X 0, X, Y 0, maka untuk kondisi N itu bernilai 0. Untuk kondisi OR pun bernilai 0 ya. Untuk kondisi inverter, ini inverter yang tadi ya, NOT ya, itu bernilai 1. Untuk X-nya, X apa ini X bar ya. Kita katakan bar aja ya. Ini sebenarnya bukan bar ya. Jadi untuk nilai not X itu adalah 1 karena X-nya adalah 0 ya. Not 0 adalah 1. Kalau not 1 adalah 0 gitu ya. Kemudian untuk X yang bernilai 1, Y bernilai 0, maka N-nya masih bernilai 0, tapi kalau OR-nya itu menjadi 1 ya, karena OR sebagaimana kita ketahui tadi dari tabel kebenaran untuk fungsi OR, dia akan bernilai 1 jika salah satu inputannya ada bernilai 1. Ini kalau X dia hanya melihat dari nilai X-nya saja, not X, X-nya 1 berarti jadi 0 ya. Kemudian apabila X-nya 1, Y-nya 1, maka untuk N dia bernilai 1 ya. Kita ingat ya operasi penjumlahan tadi ya logikanya. Untuk N itu dia akan bernilai 1 jika kedua inputannya X dan Y bernilai 1, X dot Y gitu ya. Ada untuk OR dia akan 1 juga sama ya. Karena kalau OR salah satu dari X dan Y 1 ya udah dia akan 1. Untuk not X asalnya 1 menjadi 0. Kemudian ini juga 0 1. Untuk X-nya 0, Y-nya 1, N-nya adalah 0. OR-nya juga OR-nya menjadi 1 ya, karena ada nilai 1 di inputannya itu Y. Dan not X-nya menjadi 1 karena asalnya X-nya adalah 0.
Kemudian apabila kedua inputannya 0 dan 0, maka n x y itu bernilai 0 ya. OR-nya baru ini bernilai 0 juga sama ya. Kalau OR kan bila kedua inputannya atau seluruh inputan bernilai 0, maka dia baru bernilai 0. Untuk x-nya 0 jadi 1. Jadi kita bisa lihat bentuk gelombang dari masing-masing gerbang n, gerbang OR, dan gerbang not x ya, dari inputan x dan y. Jadi di sini sebutkan bentuk gelombang juga menyediakan pendekatan lainnya untuk merepresentasikan fungsi. Nilainya bisa high atau logic 1 atau low, logic 0 ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda bisa membuat tabel kebenaran dari waveforms? Bisa lah, ya, tentu aja bisa. Ini 0 0, ini 0 0. Outputnya 0, untuk n-nya 0 kan. 0 0 0, 0 1 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0. Ini berarti 0 0 0 ya. Nah, ini bagaimana kalau inputan dari tiga inputan dalam satu gerbang? Bisa saja inputan itu bisa tidak dibatasi satu inputan, bisa lebih, bisa 1000 inputan pun bisa gitu loh. Tapi nggak lumrah ya. Nah, kita contoh di sini ada 3 inputan untuk get OR ya. Bagaimana untuk satu get OR ini, kata inputannya ada 3 parameter A, B, C gitu ya. Kita ingat untuk OR itu dia akan bernilai 0 hanya jika dan jika semuanya 0. Bisa lihat tabel kebenaran ini ya. Dia akan bernilai 0 hanya jika kondisinya semua A, B, C 0 untuk OR ya. Mirip penjumlahan kalau dalam matematika. Nah, salah satu dari A, B, C ini kalau bernilai 1 atau semuanya bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 1. Itu saja. Untuk simbol gerbang OR 3 input seperti ini, A, B, C, X sama dengan A plus B plus C. Waveformnya seperti ini ya. Ini waveformnya. Bisa dilihat di sini kan. Ketika dia bernilai 1, salah satunya bernilai 1 aja, dia akan terus tinggi di sini ya, 1 terus. Dia akan bernilai 0 ketika irisan semua A, B, C bernilai 0, maka dia di sini akan bernilai 0 gitu ya. Di sini hanya seberapa milisecond kayak ini. Sempat juga bernilai 0 di sini ya. Kayak spike aja seperti itu ya. Nah, untuk yang slide ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena supaya kita bisa lebih fokus dan saudara-saudara bisa memahami dengan baik ya materi yang ada, materi-materi sebelumnya bisa dikaji ulang. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan supaya nanti bisa menghadapi ujian mid test ya, UTS, ujian tengah semester dengan baik. Demikian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan diberikan kisi-kisi ya berupa soal untuk UTS ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.